Meski kata maaf sudah terucap dari bibir Anga untuk kesalahan Aditya, tapi sikap Anga masih terlampau dingin. Anga bahkan masih terlihat menghindari komunikasi yang berlebihan dengan dirinya. Aditya masih memperhatikan Anga yang sedang sibuk menyiapkan makan malam. Itulah istrinya, walau dalam keadaan marah dan kecewa, Anga masih mau melayaninya. Betapa beruntungnya Aditya memiliki istri seperti Anga. Au, lamunan Aditya terburai akibat suara Anga yang memekik. Kamu kenapa dek? Aditya langsung menghampiri Anga. Ses, perih, Anga meringis sambil memegangi jari telunjuknya yang terkena pisau cukup dalam hingga darahnya mengalir cukup banyak. Aditya langsung menarik tangan Anga dan membersihkannya dengan air mengalir. Namun dalamnya luka Anga membuat darahnya tak kunjung berhenti. Kini yang dilakukan Aditya malah membuat Anga melongo. Suaminya itu malah membawa jari Anga ke mulutnya. Menghisap jari Anga dengan lembut. Rasa perih yang tadi dirasakan Anga sekarang justru berubah menjadi geleanyar aneh dalam tubuhnya. Darahnya sudah berhenti, Mas ambil plester sebentar. Sampai Aditya kembali lagi ke hadapannya, Anga masih tetap diam. Dia juga membiarkan Aditya membalut lukanya tanpa protes. Yang bisa Anga lakukan hanya menatap suaminya dalam jarak begitu dekat. Sekarang Anga paham kenapa suaminya itu membuat mayang dan dia begitu menyukai suaminya. Aditya sosok pria yang lembut, pengertian, perhatian dan tampan. Kalau Aditya memperlakukan wanita seperti apa yang ia lakukan padanya tentu saja membuat semua wanita salah paham. Sudah selesai, kamu duduk aja biar Mas yang masak. Iya Mas. Anga bertukar posisi dengan Aditya. Dia kini yang duduk memperhatikan Aditya yang sedang memasak. Punggung tegap dan kokoh milik Aditya begitu indah dipandang dari belakang. Apalagi saat ini Aditya hanya memakai kaos putih yang begitu pas dengan badannya, jadi otot Aditya tercetak jelas di sana. Ayo makan. Anga tak sadar berapa lama dia mengagumi suaminya hingga masakan yang ia buat tadi telah tersaji di hadapannya. Kenapa melamun? Mikirin Mas ya. Mas Adit sok tahu, celetuk Anga membuat Aditya tertawa. Itu di kening kamu ada tulisannya. Anga yang terkadang masih begitu polos langsung memegang keningnya. Tak ayal Aditya kembali dibuat tertawa renyah oleh tingkah istrinya yang menggemaskan itu. Cek, rese, gumam Anga. Dia masih malu untuk bicara seperti biasa kepada Aditya. Mereka berdua mulai menikmati makan malam sederhana mereka. Anga tampak begitu menikmatinya karena seperti biasa, masakan suaminya selalu enak menurutnya. Mas, Anga membuka suara setelah makanan di piringnya habis, begitupun dengan Aditya. Dalam, Aditya memandang istrinya. Tadi siang Mas bilang kalau Anga yang akan menemani Mas sampai tua nanti. Apa itu benar? Apa Mas mau bertahan sama Anga sampai tua? Memangnya kenapa dek? Kamu pikir Mas akan melepaskan kamu begitu? Jangan harap. Aditya mencolek ujung hidung Anga yang mancung itu. Bukan begitu. Maksud Anga, apa Mas mau bertahan sama Anga walau nggak ada cinta di antara kita? Anga akhirnya menyuarakan isi hatinya. Dia ingin mendengar sendiri bagaimana perasaan Aditya yang sebenarnya kepadanya. Akankah kata sayang yang waktu itu kini sudah berubah menjadi cinta? Atau Aditya hanya sebatas menyayangi Anga saja seperti kakak kepada adiknya? Tapi kalau layaknya seorang kakak, tidak mungkin melakukan hubungan badan seperti yang mereka lakukan. Mas sedang belajar mencintai kamu dek. Kalau kata orang Jawa, Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Cinta akan hadir karena terbiasa, kita sama-sama belajar tumbuhkan rasa itu ya dek. Kamu mau kan bantu Mas? Anga mengangguk dengan pelan meski dalam hatinya mempunyai jawaban lain. Sayangnya aku sudah mencintaimu lebih dulu Mas. Hari pun berganti. Tiba-tiba Jakarta diguyur hujan lebat malam ini. Sedangkan Aditya dan Anga sedang berada di luar untuk berbelanja kebutuhan rumah mereka. Dek, kamu pulang naik taksi online dan bawa belanjaannya. Biar Mas ikutin kamu dari belakang. Apa Mas? Terus Mas kehujanan gitu? Enggak ah. Anga nggak mau. Mending kita nunggu reda dulu. Anga tentu tidak tega melihat suaminya kehujanan sedangkan dia enak-enakan naik taksi. Meskipun Aditya memakai jas hujan, tapi lebatnya hujan malam ini tentu akan membuat Aditya tetap basah kuyup. Ini udah malam dek, sebentar lagi tokonya tutup. Nanti kalau makin malam malah nggak dapat taksi kalau hujan nggak reda-reda. Tapi Mas nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Mas pesan sekarang. Anga hanya bisa menurut meski dia tidak tega melihat suaminya kehujanan demi dirinya. Tak lama kemudian, taksi yang dipesan Aditya telah tiba. Anga membawa belanjaannya masuk ke dalam taksi online itu. Tapi Mas Adit gimana? Anga menatap suaminya dengan sendu. Mas di belakang kamu.
Tenang aja, mobil yang ditumpangi Anga mulai melaju. Anga juga terus menoleh ke belakang di mana suaminya mengikutinya dengan sepeda motor. Rasa tak tega melihat Aditya kejutan seperti itu membuat Anga ingin menangis. Itu abang apa suaminya Neng? Tanya supir taksi yang sudah berusia paruh baya itu. Suami saya pak, beruntung banget punya suami pengertian kayak gitu. Dia nggak mau istrinya kehujanan. Suaminya juga ganteng, Neng cantik, kalian serasi. Makasih banyak pak. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah. Benar dugaan Anga tadi kalau Aditya tetap akan basah kuyup meski memakai jas hujan. Tuh kan mas, basah semua, sendu Anga saat Aditya sudah melepas sepatunya. Nggak apa-apa, abis ini mas mandi sekalian biar cepat hangat. Boleh mas minta siapkan baju? Iya, biar Anga buatkan teh panas sekalian. Makasih ya dek. Anga mengangguk meski tak tega melihat bibir suaminya yang membiru. Meski masih tertinggal rasa kecewa di hatinya untuk Aditya, tapi dia tetap tak tega melihat suaminya kedinginan seperti itu. Anga membawakan Aditya teh panas setelah Aditya selesai mandi dan berganti baju. Tehnya mas, diminum dulu. Makasih dek. Anga merasa miris melihat jari tangan Aditya yang mengkerut karena keinginan. Hachi, Aditya menggosok hidungnya yang terasa gatal dan memerah. Mas jadi flu kan sekarang. Harusnya tadi nunggu Sam. Dek, kalau nunggu reda mau pulang jam berapa? Ini udah jam 10 aja masih deras banget hujannya. Yang ada kita nggak cuma kehujanan tapi juga kejebak banjir. Aditya memegang tangan Anga, mencari kehangatan untuk tubuhnya yang mukai terasa dingin. Tapi kenapa tangan hangat mas? Kamu demam juga. Anga menyentuh kening Aditya. Tuh kan, kesal Anga namun dia justru ingin menangis. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena Aditya menjadi sakit seperti sekarang ini. Loh, kenapa malah nangis? Sudah lewat tengah malam Anga belum bisa memejamkan matanya. Dia masih terjaga karena merawat Aditya yang sedang demam. Berkali-kali Anga mengganti kompres di kening Aditya. Anga juga hanya memberikan penurun panas seadanya yang tersedia di rumah. Tidak mungkin juga Anga pergi keluar dini hari dalam keadaan hujan tengah malam seperti ini. Anga juga tidak tega meninggalkan Aditya sendirian di rumah sementara Aditya juga enggan dibawa ke rumah sakit. Kalau sudah begini, Anga terus menyalahkan dirinya. Aditya jatuh sakit pasti karena tadi kehujanan sepanjang perjalanan pulang. Anga yang seharusnya masih acuh tak acuh pada Aditya pun menjadi luluh begitu saja. Kok belum turun juga panasnya ya? Anga bergumam dengan sedih. Kalau pagi nanti demam Aditya belum turun juga, Anga tetap harus memaksa suaminya itu untuk pergi ke dokter. Dia juga akan melarang Aditya untuk pergi ke kantor dulu besok pagi. Kenapa mas? Mau minum? Tanya Anga dengan sigap saat Aditya membuka matanya. Bibir pucat Aditya dengan giginya yang menggertak itu semakin membuat Anga tak tega. Dingin dek, Aditya mengeluh membuat Anga semakin tak tega dibuatnya. Mau ditambah lagi selimutnya. Padahal Aditya sudah menggunakan selimut yang tebal. Di kamar itu tidak ada AC dan hanya kipas angin, itu pun sudah Anga matikan, tapi Aditya masih kedinginan. Peluk, Aditya meminta dengan sorot maya yang sayu. Tubuhnya begitu panas tapi Aditya merasa sangat kedinginan. Seketika Anga langsung teringat salah satu metode untuk menurunkan panas, yaitu skin to skin. Tapi apakah Anga harus melakukannya? Tapi Anga ragu dan malu. Anga berbaring di samping Aditya, menyibak selimut tebal yang digunakan suaminya lalu masuk ke dalamnya. Aditya langsung meringsek memeluk Anga, menjadikan lengan Anga sebagai bantalan kepalanya, menyusupkan wajahnya di dada Anga dengan tangannya yang juga langsung membelit pinggang Anga. Anga hanya bisa pasrah. Dia berbaring miring sambil memeluk kepala dan bahu suaminya yang mulai tenang kembali. Sesekali Anga juga membetulkan selimut untuk menutupi seluruh dadan suaminya. Hingga Anga mulai merasakan kantuk yang begitu tak tertahan. Mungkin karena posisinya yang begitu nyaman juga, Anga mulai terlelap mengikuti suaminya. Esok hari tiba, tidur Anga terusik karena merasakan hembusan nafas seseorang menerpa wajahnya. Perlahan dia mulai mengerjapkan matanya. Selamat pagi istrinya Mas Adit, bisik Aditya yang langsung berhasil membuat Anga malu. Dia malu bukan hanya karena ucapan selamat pagi yang Aditya ucapkan, tapi karena keadaannya saat ini. Tadi jam 2 malam Aditya terus menggumam kedinginan san badannya menggigil. Direngkuhnya Aditya kembali ke dalam pelukannya. Tapi tindakannya itu kini menyisakan rasa malu yang begitu mendalam. Sekarang Anga tidak punya muka di depan Aditya. Anga kembali menutup matanya dan menutup wajahnya dengan selimut. Tak kuat menatap wajah Aditya yang kini tersenyum ke arahnya tanpa rasa malu sedikitpun.
Kenapa ditutup? Nggak usah malu dong dek. Aditya malah menggoda istrinya yang malu-malu. Tadi Aditya juga sempat melihat semburat merah di wajah istrinya sebelum menutupnya dengan selimut. Padahal berkat kamu Mas jadi sembuh sekarang. Udah ah Mas. Mas, Anga mengeluh dengan manja. Aditya malah tertawa dengan renyah saat ini. Sepertinya pria itu sudah benar-benar sembuh karena bisa tertawa selepas itu. Tapi makasih ya dek, kamu udah mau merawat Mas dari semalam. Gara-gara Mas sakit, kamu jadi perhatian lagi sama Mas. Kalau gini, Mas sakit tiap hari aja nggak apa-apa deh biar nggak dicuekin kamu lagi. Cek, ngomong apa sih Mas? Yang ada juga berdoa yang baik-baik minta kesehatan. Bukan minta sakit. Anga masih bicara di balik selimut dengan nada yang ketus-ketus menggemaskan menurut Aditya. Demi diperhatikan sama kamu, Mas rela deh. Ngaco kamu Mas. Kalau ngomong jangan ditutup dong dek, Mas nggak dengar. Bohong Aditya, padahal dengan jelas dia bisa mendengar ucapan Anga. Dia hanya mencari alasan saja supaya istrinya itu mau membuka selimutnya. Dia mencoba membuka selimut yang menutupi wajah istrinya. Bohong, Mas nggak bohong, ucap Aditya setelah dia berhasil membuka selimutnya. Kini dia terdiam menatap mata Anga. Wajah istrinya yang polos tanpa make up begitu cantik di matanya. Tangan Aditya terulur menyingkirkan rambut Anga yang berantakan dan menutupi sebagian wajah cantiknya. Mereka berdua saling terima menikmati momen itu. Aditya semakin mengikis jarak di antara mereka. Mata Anga yang lebih dulu terpejam seperti memberikan izin kepadanya. Dengan begitu lembut dan penuh kehati-hatian, mereka benar-benar begitu panas di pagi hari ini. Aditya menjauh menatap mata sayu Anga dengan begitu dalam. Dia tahu kalau istri kecilnya itu juga merasakan hal yang sama. Justru ini obat yang mujarab. Kemudian tanpa menunggu persetujuan Anga lagi, pagi ini menjadi hari di mana mereka berdua kembali menyatu.